Kita semua setuju ya, perundungan itu salah. Dan rasanya wajar banget kalau kita berharap para guru langsung turun tangan buat menghentikannya. Tapi, gimana kalau ternyata mereka nggak melakukannya? Nah, kenyataannya itu jauh lebih rumit dari yang kita bayangkan. Berdasarkan satu tinjauan penelitian yang besar, kita akan coba cari tahu jawabannya. Kenapa sih guru kadang-kadang nggak mengintervensi kasus perundungan? Pertanyaannya kelihatannya simpel ya kan? Tapi jawabannya, wah ternyata nggak sesederhana itu. Guru itu kan ada di garda terdepan. Mereka lihat langsung interaksi siswa setiap hari. Logikanya, merekalah orang dewasa yang paling punya kuasa untuk bertindak. Lantas, apa dong yang sebenarnya jadi penghalang? Nah, inilah teka-teki yang mau kita bongkar sama-sama. Oke, angka ini jadi petunjuk pertama kita nih. Para peneliti awalnya mengumpulkan 75 studi tentang topik ini, tapi setelah diseleksi ketat, ternyata cuma 25 yang dianggap cukup berkualitas untuk dianalisis lebih dalam. Tunggu dulu, ini bukan sekedar angka loh. Ini menunjukkan kalau memahami masalah ini dari sisi penelitiannya aja udah sulit banget. Terus, gimana caranya kita bisa ngintip apa yang ada di pikiran seorang guru tanpa asal tebak? Nah, para peneliti nggak mulai dari nol. Mereka pakai sebuah kerangka kerja yang udah terbukti, anggap aja ini semacam cetak biru psikologis, buat memetakan alur berpikir seorang guru sampai akhirnya mereka bertindak. Kerangka ini namanya teori perilaku terencana. Intinya tuh sebenarnya simpel banget. Sebelum kita melakukan sesuatu, contohnya yaitu tadi, menghentikan perundungan, kita pasti punya niat dulu. Dan niat itu nggak muncul dari langit, tapi dibentuk oleh keyakinan kita dan cara kita memandang situasi tersebut. Oke, coba kita bedah alurnya ya. Semuanya itu dimulai dari nomor 1, keyakinan dan persepsi yang dimiliki seorang guru. Dari situlah muncul yang kedua, yaitu niat untuk bertindak. Niat ini kemudian mendorong yang ketiga, intervensi aktual di lapangan, yang pada akhirnya akan menentukan nomor 4, yaitu hasil di kelas. Kelihatannya lurus-lurus aja, tapi ini kerangka yang sangat kuat buat memahami perilaku. Oke, jadi kalau akarnya ada di keyakinan, pertanyaan berikutnya adalah, apa sih yang membangun keyakinan seorang guru itu? Nah, penelitian ini menemukan ada 4 bahan utama nih yang mempengaruhi cara guru memandang dan merespon perundungan. Yuk, kita lihat satu persatu. Pertama, pengetahuan. Simpelnya, apa guru benar-benar paham apa itu perundungan? Kedua, sikap. Apa mereka menganggap ini masalah serius? Ketiga, efikasi diri. Ini soal rasa percaya diri. Apa mereka merasa mampu dan punya bekal buat bertindak? Dan yang terakhir, yang seringkali nggak kepikiran, norma subjektif, alias tekanan sosial dari rekan-rekan dan atasan. Nah, di sini kita bisa lihat gimana faktor-faktor tadi bekerja di dunia nyata. Penelitian secara konsisten menemukan kalau guru itu jauh lebih mungkin turun tangan kalau perundungannya jelas di depan mata. Yang fisik, kayak berkelahi gitu. Tapi mereka cenderung lebih ragu buat intervensi kalau perundungannya verbal atau sosial yang lebih halus. Ini bukti nyata banget gimana sikap dan pengetahuan itu langsung mempengaruhi tindakan mereka di lapangan. Nah, sekarang kita udah tahu nih faktor-faktor kuncinya. Yuk kita coba sambungin titik-titiknya buat lihat gimana keyakinan ini pada akhirnya benar-benar bisa berubah jadi sebuah tindakan nyata di lingkungan sekolah. Dari keempat faktor yang kita bahas tadi, ada satu yang ternyata secara konsisten kurang dapat perhatian, baik itu dalam pelatihan guru maupun dalam penelitian. Padahal, bisa jadi faktor inilah kunci yang selama ini hilang untuk memahami gambaran besarnya. Dan faktor itu adalah norma subjektif. Mengutip langsung dari sumbernya, ini adalah tekanan sosial yang dirasakan guru yang memandu perilaku mereka. Gampangnya gini deh, ini tuh suara di kepala mereka yang bertanya, nanti apa kata teman-teman sesama guru atau kepala sekolah ya kalau aku bertindak seperti ini? Logikanya kan lingkungan kerja itu penting banget ya buat profesi apapun. Seharusnya kita udah tahu banyak dong soal gimana tekanan dari rekan kerja dan atasan itu mempengaruhi guru. Tapi pertanyaannya, seberapa dalam sih penelitian bener-bener gali soal ini? Dan inilah jawaban yang jujur aja cukup mengejutkan. Tinjauan sistematis ini menemukan bahwa norma subjektif adalah sebuah titik buta raksasa dalam dunia penelitian. Hampir nggak ada studi berkualitas yang secara khusus meneliti gimana dukungan atau sebaliknya ketidakpedulian dari kolega dan kepala sekolah itu membentuk respons guru terhadap perundungan. Ternyata titik buta soal norma sosial ini hanyalah bagian dari masalah yang lebih besar. Coba deh kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Cara kita meneliti isu ini secara keseluruhan ternyata juga punya keterbatasan yang serius. Lihat aja data ini. Gila ya, 88% studi tentang topik ini sifatnya lintas seksional. Biar gampang,
Anggap aja ini seperti kita mengambil foto, bukan merekam video. Kita cuma dapat satu momen aja, bukan seluruh cerita dari waktu ke waktu. Ini bikin kita jadi susah banget buat memahami mana sebab dan mana akibat. Oke, kita udah lihat masalahnya, baik dari sisi gurunya maupun dari sisi penelitiannya sendiri. Sekarang, bagian yang paling penting, jadi apa solusinya? Apa yang bisa kita lakukan dengan semua informasi ini? Intinya, penelitian ini nunjukin ada dua tuas yang mesti kita tarik barengan. Pertama, faktor individu. Kita harus berdayakan guru secara personal lewat pelatihan yang bagus. Tapi itu aja nggak cukup. Kita juga harus tarik tuas kedua, yaitu faktor kontekstual. Kita harus perbaiki budaya dan sistem dukungan di seluruh sekolah. Karena pada akhirnya, ngasih pelatihan sebanyak apapun ke seorang guru nggak akan efektif kalau mereka kembali ke lingkungan kerja yang nggak mendukung. Menghentikan perundungan itu bukan cuma beban satu orang guru. Ini adalah tanggung jawab bersama, tanggung jawab seluruh ekosistem sekolah. Jadi, bisa jadi selama ini kita mengajukan pertanyaan yang salah. Daripada fokus menyalahkan individu, temuan ini mengajak kita untuk mengubah cara pandang. Mungkin pertanyaan yang lebih penting bukanlah, kenapa sih guru ini nggak berbuat lebih banyak? Melainkan, gimana caranya sistem di sekitarnya bisa kita bangun supaya setiap guru bisa berhasil?